Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita masih sehat walafiat jasmani dan juga rohani. Mudah-mudahan mampu kita maksimalkan untuk ibadah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pertemuan ke-18 5.2. Kalau kemarin tentang etape kehidupan manusia dari awal sampai akhir, dari mulai alam ruh sampai dengan surga neraka, maka sekarang ini gambaran tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang surga dan neraka? Walaupun Bapak dan Ibu, apa yang akan kami sampaikan pasti tidak akan membuat kita puas. Kenapa? Ya nggak mungkin bisa detail surga itu apa, bagaimana, dan neraka itu apa, bagaimana, tidak akan detail. Kenapa? Karena hal ghaib. Al-ghaib itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-ghaib itu hal yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terhayalkan, terimajinasi dalam benak pikiran manusia. Artinya apa yang kita lihat, mungkin nanti ada video tentang surga, ada video tentang neraka. Itu imajinasi manusia. Kenyataannya pasti beda. Bedanya kayak apa? Kita tidak tahu. Karena tadi tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, bahkan dihayalkan pun tidak bisa. Jadi tidak akan puas. Dan nanti ketika betul-betul kita masuk. Amin. Kalau neraka pengen tahu, berarti ketika kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Saya bisa tahu, bisa dari surga bisa melihat bagaimana keadaan neraka. Bagaimana keadaan orang-orang disiksa di neraka, bisa. Orang yang di neraka pun juga bisa melihat orang-orang yang sedang menikmati kenikmatan surga. Bapak dan Ibu, mari kita awali saja dengan saya tadi dari Car Free Day. Saya punya tamu dari kemarin, tamu dari Cikarang, Bekasi. Sahabat satu kelasnya, suami istri satu kelas, jadi nikah sama teman sekelas. Ya, kalau saya nikah, kalau istri saya nikahnya sama kakak kelas. Istri saya nikahnya sama kakak kelas. Itu sama ibunya, sama adiknya. Adiknya 2, suami istri terus ibunya. Kakeknya tidak jadi datang. Kayaknya sudah 80 tahun lebih, tapi masih jos, masih sehat, masih demo Palestina. Kemarin di Bekasi itu demo besar-besaran Palestina, penggeraknya dia. Di Bekasi itu ada James Riyadi 9 Langgau yang akan membangun gereja di Bekasi terbesar se-Asia Tenggara. Gagal ditolak dengan berbagai macam hiruk pikuk
datang istrinya sama anak dan mantunya mau kondangan di Surada. Tanya di Suradadi ada hotel, nggak ada, tapi ecek-ecek. Hotelnya bukan hotel bintang gitu loh, bukan hotel. Tapi nggak tahu di ngapa sekarang sudah ada yang bagus, ya Allah Allah. Lain udah tidurnya di hotel Melati saja di tempat saya, bahkan di bawah Melati. Alhamdulillah banyak hikmahnya. Kemarin saya sampai terlambat setengah jam hari Sabtu gara-gara beres-beres. Jadi beres-beres bersih-bersih barang pan anak tamu anggar lakayan dia orang. Makanya kemarin saya tanyakan, itu termasuk sifat nifak bukan ya? Beres-beresnya bukan karena orang, karena mau ada tamu. Ya Allah, tapi tak jawab sendiri itu tadi. Mudah-mudahan tidak dalam rangka menjalankan perintah Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Jadi saya bersih-bersih dalam rangka muliakan. Alhamdulillah tidak kecewa. Tamunya senang, terutama ketika mandi. Si Nyak itu bangunnya mesti pagi. Di sana nggak pernah mandi. Pun mandi air panas, barang nang kene mandi. Airnya enak ya, anget-anget seger. Itu air apa? Air sumur, yang di shower air sumur, yang di bak itu air PDAM. Monggo pilih mana? Milihnya air sumur. PDAM-nya pun dipuji. Air PDAM-nya bening nggak bau kaporit ya? Kalau di sana bau kaporit. Oh di sana air sungai, di sini air guci, air pegunungan. Kan Tegal beli dari kabupaten, air pegunungan. Jadi kaporitnya sedikit, jadi nggak usah guci di sini saja. Promosinya pinter. Kita mulai Bapak Ibu, kebanyakan cerita. Kita mulai dari video dulu. Ketika Allah menciptakan surga, harus ada Jibril. Nah ada Jibril, panggil Jibril, lihat ke surga. Fanadhara Jibril, ambil ini dilihat dengan segala kenikmatannya. Allahu Akbar. Jangan surga, kalau ada sebuah taman yang indah, segala kenikmatan dunia berkumpul di sana. Lokasi taman ini ada di Batu, Jawa Timur, di Malang sana. Orang dari Jakarta datang, dari Sumatera datang, dari mana lagi? Dari Australia datang, dari mana-mana datang, karena tempatnya indah sekali. Ketika ini belum surga jemaah, baru kenikmatan dunia. Jibril itu melihat surga Allah Azza wa Jalla. Dan kalau memetik buahnya itu qutufu hadaniyah, pohonnya besar-besar, tapi untuk memetiknya dekat ya. Di sana ada wisata memetik buah di Malang, orang datang berangkat ke sana. Gimana kalau surga Allah Azza wa Jalla? Jibril balik, ya Allah, tidak ada satupun manusia yang mendengar tentang surgamu melainkan akan masuk surga. Selesai sudah. Orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Akhirnya disuruh melihat neraka. Dia lihat neraka, azabnya di mana api itu bertumpuk-tumpuk ya, panasnya saling menghancurkan satu sama lain. Itu juga melihat. Ketika mengatakan kepada Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang azabmu melainkan dia akan jauh dari itu. Ya, sekarang balik lagi. Lihat surga. Huffatil jannah bil makari. Jibril datang melihat, ternyata ada pagar yang mengelilingi surga.
Pagar yang menuju surga itu adalah hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Semua perkara yang berat mau masuk surga itu ternyata berat. Memang enak dalam surganya, tapi menuju ke sana harus berjuang. Mungkin harus luka dulu tangan kita. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya sholat, alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, aku takut gak ada yang mampu masuk surga. Bahkan semuanya masuk neraka. Ketika Jibril melihat neraka, ternyata neraka itu dipagari oleh syahwat manusia. Dengan semua yang disukai oleh jiwa manusia. Makanya kadang-kadang kita heran, ada orang jamaah masuk neraka bayar. Masuk surga gratis gak mau. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwatnya. Berapa banyak orang yang berzina bayar, ratusan juta bayar dia. Mau masuk kemana dia dengan uangnya? Ke neraka. Karena zina jalan menuju ke neraka. Tapi mau bayar. Tempat-tempat maksiat bayar, datang. Masjid gratis sepi. Masjid Darussalam pernah buka loket di sana. Yang mau masuk masjid bayar. Ya, sepi. Kadang-kadang sebagian masjid itu dikasih sarapan lagi. Sepi. Tetangga-tetangganya nggak datang. Karena memang masuk ke surga Allah itu harus menanggalkan segala kesenangan jiwa kita. Allah mengatakan, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batasnya, engkau itu makhluk, engkau itu manusia, engkau itu tidak bikin aturan, tapi aturan dibikin buat engkau. Allah yang bikin aturan. Melampaui batasnya, mengikuti hawa nafsu, lebih mementingkan kehidupan dunia, maka orang ini neraka tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan maqam Rabbnya, takut dia diberdirikan di hadapan Allah untuk disidang, karena semuanya dari Allah, dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya. Surga tempatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Lebih baik dipaksa masuk surga pada surga. Neraka itu ada berapa? Surga ada berapa? Ya satu. Neraka ada satu, surga ada satu. Itu hadis yang menjelaskan. Makanya namanya cuma ya satu. Allah SWT menjelaskan tentang masalah neraka, jahanam. Memang namanya punya dunia, tapi satu tempat. Satu tempat. Itu sudah jelas dalam banyak riwayat, banyak ayat Quran bicara masalah itu. Dan ulama sudah sepakat juga mengatakan memang surga itu satu dan neraka itu satu. Cuma memang satu tempat ini seperti satu camp, sebuah tempat yang sangat besar, sangat luas,
dan dipenuhi dengan segala macam fasilitas. Seperti kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang surga itu seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surga sebuah tempat memang, tapi dia luas langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari dijelaskan seorang mukmin akan memiliki istana di surga itu dari awal tanah ke ujung tanahnya itu 40 tahun jaraknya. Memang besar sekali, tidak bisa dibayangkan surga itu. Kata Nabi SAW, di surga itu semuanya apa yang dilihat oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia. Semua didengar tidak pernah didengar oleh telinga. Semua yang ada di sana tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Memang begitu. Neraka pun seperti itu, sebuah camp. Ya, tidak ada tentang sebutkan di ayat bahwasanya neraka itu ada beberapa, tapi yang ada adalah nama-nama yang berbeda. Tapi tempat azabnya satu, cuma memang ada orang munafikin di mana ya, jenis-jenis azabnya ada, orang yang ini, orang yang itu. Memang tempat-tempatnya itu dibagi-bagi. Seperti mungkin sekarang penjara yang memang banyak terbagi-bagi, tapi itu tidak bisa disamakan. Allah. Bagaimana kalau orang masuk neraka karena tidak sholat dan dia juga menceritakan aib saudaranya, masuk manakah dia? Begitu juga dengan surga, apakah dia bila dia gemar puasa dan syuhada mati syahid, bagaimana kedudukan surganya? Jadi kalau dia melakukan beberapa macam dosa, ini ulama menjelaskan masalah jenis azabnya. Dia akan diazab dengan mengikuti bentuk azab yang dijanjikan. Misal zakat itu kalau tidak dibayar, dosa besar kita kalau nggak salah yang keempat atau yang kelima dalam buku ini membahas masalah orang tidak membayar zakat. Bagaimana hukumannya? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti hartanya akan berbentuk seperti ular. Yang ular itu yang botak, tidak punya sisik di kepalanya karena kerasnya bisa yang ada padanya. Lalu melilit tubuhnya, kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan? Satu sisi yang lain, orang yang berzina, gitu kan? Dia akan diletakkan di sebuah lembah, yang lembah itu curam, kemudian di tengah-tengahnya lubang yang mengeluarkan api. Semua pezina ini berusaha lari ke atas lembah. Begitu mereka sudah di tengah-tengah, mereka setengah mati naik karena ya curamnya, maka api tersebut keluar dengan besar membakar mereka, hangus dan mereka jatuh, api itu masuk kembali. Kata ulama, kalau orang menyatukan beberapa dosa, maka akan digilirkan azab itu padanya. Sebagaimana juga kalau dia masuk ke dalam surga, seseorang itu mungkin bisa memiliki surga di semua fasilitas. Nanti ada surga bab pintu khusus orang yang puasa, bab rayyan. Maksudnya pintu itu adalah nanti dibuka pintu itu ada banyak camp di dalamnya, ada banyak istana dalamnya. Orang yang puasa akan dapat. Nanti ada pintu sholat, nanti dalamnya dibuka gerbang, ada istana dengan beragam macam bentuk, berbeda-beda bentuknya, berbeda fasilitasnya. Ada haji, ada sedekah, ada macam-macam. Makanya waktu Nabi SAW jelaskan itu, kata Abu Bakar, apa ya Rasulullah, apakah ada orang yang dapat semua pintu-pintu itu bisa punya istana di setiap pintu? Kata Nabi SAW, iya ada, dan kau termasuk wahai Abu Bakar. Jadi bisa antum kalau rutin mengerjakan segala macam ibadah ini, nanti antum akan punya istana di sana, di setiap pintu gerbang sholat ada. Jadi banyak, seperti kalau orang di Indonesia punya rumah di Surabaya, punya rumah di Bandung, punya rumah di Saudi, punya rumah di Amerika, dia bisa kunjungi kapan saja. Tapi tentu tidak bisa disamakan dengan surga ya. Surga itu fasilitas yang luar biasa. Tapi seperti itulah memahami. Bapak Ibu, kalau dibanding dengan Abu Bakar, kita di posisi mana? Abu Bakar masuk surga karena kekayaannya, iya. Karena memerdekakan budak, iya. Karena sodakohnya, iya. Apalagi semua dilakukan Abu Bakar. Sementara kita Bismillah, mencoba meniru, walau tidak persis, walau masih jauh. Bapak Ibu, dari 3 video tadi sudah ada gambaran awal di benak kita tentang gambaran surga dan neraka. Kita masuk gambaran surga dan neraka dalam Al-Quran.
Jadi bukan versi yang lain, versi Al-Quran jalan. Wong surganya nerakanya belum kelihatan. Yang berbicara Quran. Yang Quran itu firman-Nya Allah, Sang Pencipta surga dan neraka. Jadi kalau surga neraka versi selain Al-Quran hadis ya sulit untuk bisa dijadikan pegangan. Kalau versinya selain versi Al-Quran dan hadis, secara logika seperti itu. Gak akan masuk akal kalau ada surga neraka dijelaskan selain versi Al-Quran hadis. Banyak sekali. Ada kopi, ada apa ini? Jahe, ada air putih. Lengkap. Kayak di surga. Ini gara-gara tema surga. Temanya salsabil jahe. Jahe kan salsabil kan jahe, minuman jahe itu. Keluar jahe, keluar kopi lagi. Gara-gara kemarin saya minum kopi, kopinya anak gulane. Akhirnya Pak Edi membelikan kopi yang gulane mix. Kasih Pak Edi. Insya Allah memberatkan timbangan. Amin. Amin. Melihat video sudah tadi pendahuluan. Keimanan kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang pokok dalam Islam. Di antara realitas penting yang dijelaskan Quran tentang hari akhir itu ada kata-kata realitas. Karena hari akhir itu pasti realis, tak bisa diingkar. Adalah adanya surga jannah dan neraka nar sebagai tempat kembali akhir manusia. Al-Quran memberikan gambaran yang sangat jelas dan mendalam tentang keduanya, walaupun jelas dan mendalamnya masing bang. Maksudnya jelas dan mendalam sesuai yang dijelaskan Al-Quran, tidak lebih. Termasuk tingkatan-tingkatannya, kenikmatannya dan siksaannya, serta bentuk kehidupan yang dijalani oleh penghuninya. Kita langsung kepada gambaran surga dalam Al-Quran. Definisi surga. Surga dalam bahasa Arab disebut al-jannah, yang berarti taman yang subur dan penuh pepohonan rindang. Pohonnya besar-besar, pohonnya banyak daunnya, daunnya menutupi yang di bawah. Itulah maka dinamakan jannah. Jannah itu yang tertutup. Surga dinamakan jannah karena taman-tamannya tertutup oleh rindangnya pepohonan itu. Orang gila, majnun itu sama dari jannah asal katanya. Orang yang tertutup akal sehatnya. Jadi orang gila majnun, ada kan fiksi cerita Laila Majnun. Majnun itu tergila-gila, saking gilanya mencintai seorang wanita. Cinta gila. Tertutup kesadarannya. Nah, surga itu taman-taman indah tertutup oleh rimbunnya pohon dengan dedaunannya. Istilah syar'i, surga itu adalah tempat kebahagiaan abadi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang beriman dan bertakwa.
ciri-ciri surga menurut Al-Quran. Ini nanti setelah ini kita tampilkan ayat-ayatnya. Ciri-cirinya yang pertama dipenuhi kenikmatan dan keindahan. Dipenuhi kenikmatan dan keindahan. Tapi kita nggak tahu kenikmatannya seperti apa, keindahannya seperti apa. Tapi yang jelas nikmat indah. Pokoknya tidak bisa pakai penjabaran, pakainya pokoknya. Ciri yang kedua, dialiri sungai-sungai. Sungainya dari mata air yang tidak berubah rasanya. Kalau susu, kalau air kita air putih. Air putih, kenapa kok air ini nih lama nggak berubah rasa warna? Kenapa? Karena steril. Bisa jadi non bakteri kan ini. Yang bikin bau kan bakteri yang berkembang di situ. Air. Kalau air yang kualitasnya jelek disimpan lama-lama jadi butek, berubah warna, berubah rasa. Nah itu air sungai itu nggak berubah warna, nggak berubah rasa, artinya amat sangat sterilnya. Ya kan, air ini kan sampai lama pun juga nggak berubah. Tapi coba kalau air sumur, apalagi sumur nggak berkualitas, ada alatnya itu, yang apa namanya itu, semakin jelek semakin tinggi kandungan apanya gitu. Susu khamr yang tidak memabukkan dan madu murni. Karena di dunia banyak madu tidak murni, madu palsu. Madu regane murah nemen, ya berarti dilarangi banget. Ben pantes madu murni. Pakaian dan perhiasan dari sutra emas. Pakaian sutra emas menjadi indah karena di dunia haram, khususnya bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu biasa perhiasan emas boleh, tapi kalau pakaiannya dari emas ya berlebihan itu, glamor, hedonis. Tapi ketika di surga, mau pakaian emas, sepatu emas, kayak apalagi kacamata emas, gelas emas, bahkan pasti dipastikan kualitas emasnya jauh dengan emas dulu. Tempat tinggal yang megah, istana-istana tinggi dipenuhi keindahan. Walaupun tadi kita tidak bisa mendefinisikan secara tuntas, tidak bisa. Ini bisa ya berbisa, dia mlebu surga kabeh. Kalau iya, ataupun kayak di mall-mall, hadiah mobilnya dipajang, mau dipampangkan, dijogrokaken ke hadiah. Akhirnya banyak yang tertarik memburu. Nah surga juga begitu, tampakkan, dipajang di pojokan jalan apa ngono ya. Ya dari ini termasuk. Akhirnya wong dia lah kasih maksiat ya. Dongnya kayak kowe ya. Dongnya jarene kita gak ada yang namanya ujian dong. Gak ada proses seleksi. Tidak ada rasa sakit, lelah maupun kematian. Saya tadi mau berangkat ke sini nganglu sama bojo. Betis rong jam ngadeg.
mulutnya cuap-cuap sambil berdiri, pegel betise. Bojone ngertian, menang Mas Dela tak pijitin nih. Bojone juga kesel, dia tembe pulang. Ini kan dewe kan tak tinggal lah. Sama-sama kesel. Oke, nah itu nggak ada rasa sakit, lelah. Ya, di dunia sakit, jangan pernah sakit deh. Nggak ada sakit, nggak ada lelah, nggak ada ataupun kematian. Berarti orang mati kekal. Quran mengatakan begini. Khalidina fiha. Jare katanya yang kekal hanya Allah. Kul in halikun wajah, semuanya hancur di Allah kecuali wajah Allah, atau secara umum kecuali Allah. Iya betul, kan kita nanti mati semua, dunia hancur kecuali Allah. Tapi kan Allah berkehendak kita dihidupkan untuk yang kedua. Dan kehidupan yang kedua itu kehidupan yang tiada batas. Memang beda pendapat tentang kekekalan di apakah di akhirat kekal. Kalau dijawab kekal nanti bertentangan dengan konsep tadi dong. Allah semua hancur kecuali Allah. Berarti enggak hancur. Jawab maksudnya semua hancur. Pertama, dunia yang fana. Tapi kalau sudah di akhirat, ya selamanya. Sebab ya bukan sebab akibat. Kalau pemahaman kita di akhirat ada batasnya, nanti muncul pertanyaan lagi. Berarti setelah itu Allah akan membuat kehidupan lagi, dunia baru, makhluk manusia kayak manusia baru. Ya apa kayak begitu? Kita nggak tahu. Itu bukan urusan kita. Kita mudah dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Tapi wajar kalau orang yang pikirannya suka terawang, suka berjalan-jalan, pikirannya jalan muter terus, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya muncul kayak begitu. Pertanyaan yang sangat nakal, pertanyaan celutak, pertanyaan gak pantas muncul. Loh, dunia ini kalau nanti kiamat semuanya yang ada apa? Gak ada apa-apa, adanya akhirat. Kok ada yang mengadakan siapa? Allah. Allah ada, yang adakan siapa? Gak ada yang mengadakan karena Allah. Terus sebelum ada bumi, sebelum ada alam semesta, sebelum ada, kan itu diciptakan surga neraka. Berarti karena diciptakan kan tadinya tidak ada. Kalau tadinya tidak ada, hanya ada Allah saja. Terus yang ada apa? Apalagi kalau kemudian anggar Allah nggak ada, yang ada apa? Tambah pusing. Itulah keterbatasan akal manusia. Karena dibatasi, maka jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas, sesat. Akal kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian kami beri ilmu oleh Allah melainkan sangat sedikit. Gak usah bertanya tentang hal-hal yang dibatasi, yang Allah batasi. Termasuk yang Allah batasi hal ghaib. Padahal hal ghaib itu ciptaannya Allah. Ciptaan loh makhluk. Surga neraka kan makhluk. Tapi kita dibatasi. Ruh kita saja dibatasi. Pengetahuan kita
pemahaman kita tentang ruh dibatasi. Itu makhluk, apalagi kholiknya Allah yang menciptakan semua. Maka ilmu kita tentang Allah amat sangat terbatas. Makanya perintah Allah itu kalian pikirkan, logikakan makhluk Allah. Jangan kalian melogikakan Allah. Bakal ada yang ada keblinger. Saya pernah cerita, saya punya teman selama alumni Gontor. Kalau saya masuk ke Libya, kawan-kawan saya masuk ke IAIN di Hidayatullah Ciputat. Ciputat masuknya wilayah bukan Jakarta. Sarif Hidayatullah. Saya pernah main Ciputat ke sana. Harus nginap karena sudah terlalu sore. Nginap, akhirnya nginap di kontrakan rumah, dikontrak untuk beberapa anak gon. Karena anak banyak, akhirnya ngontrak rumah, tidak ngekos kamar, ngontrak. Di rumah itu lengkap, ada perpustakaan dan mereka hobi membaca buku-buku. Malam masih baca, saya sudah ngantuk. Aku tidur ya, iya. Mereka masih baca terus. Wah, begitu subuh orang pada sholat, lelet. Saya akan nanya, bisa nih orang pada sholat? Jawabannya membuat saya loh, buat apa saya sholat? Wong saya belum sholat kue apa? Maksudnya apa? Anak jengkelan gelit, ngomong, anak sedang kepada anak sujud. Anak baca kie, baca kue apa? Saya sampai sekarang belum bisa menerima itu semua. Saya lagi belajar memahami. Kalau nanti saya sudah paham, bisa menerima, baru saya laksanakan. Buat apa saya melaksanakan sesuatu yang saya tidak meyakini? Hebat ya jawabannya. Kuliahnya jurusannya filsafat. Pantes. Filsafat kan otak diperas-peras, Pak. Semuanya harus serba otak, logika. Padahal agama itu tidak semuanya harus logika. Sahabat Ali pernah berkata, "Laukana dinu bil aqli lakana asfalal huffi ahaqqu bil mashi." Kalau agama, ajaran agama harus selalu logika, maka ketika kita membasuh khuf itu sepatu yang rapat, kulit, nutupi mata kaki, tinggi sampai menutupi mata kaki. Itu zaman dulu tenar, zaman sekarang udah nggak musim. Zaman dulu orang kan musafir kemana-mana tuh, capek. Jadi ketika sholat nggak perlu dilepas sepatunya, ketika wudhu nggak perlu dilepas sepatunya. Jadi ketika mau basuh kaki, yang dibasuh sepatu itu, nggak usah basuh kakinya. Itu namanya khuf. Nah, yang dibasuh bagian mana? Bagian atas, yang di atas jari-jari kaki itu loh, dibasuh situnya. Nah, sahabat Ali berkata, angger kalau agama pakai logika selalu harus, maka mestinya yang dibasuh bagian mana? Bawah telapak kok, yang kena tanah, kena debu, nginjek ini, nginjek itu. Tapi kan perintahnya yang dibasuh bagian atas. Orang melebu akal. Ini kan kalau pakai logika, yang dibasuh di bawahnya. Ali berkata begitu, tidak semua agama pakai logika. Kalau sekarang boleh? Boleh, hukum itu nggak dihapus.
Cuman sekarang tidak kondisinya tidak memungkinkan. Jenengan nggak bakalan betah karena nggak perlu perjalanan jauh mengarungi padang pasir. Sekarang pakai mobil enak, pakai sepatu ya orang betah. Saya kalau naik mobil pakai sepatu kaos kakinan orang betah, meringet dan seterusnya, nggak betah. Kalau mau silakan. Terus kalau mau ke masjid orang dilepas. Dulu kan masjidnya nggak ada keramiknya, nggak ada karpetnya, tanah biasa. Nah sekarang nggak dilepas gak nyamil. Ini khuf nih, tetap digajawi, saya yakin. Makanya hukum masih berlaku, tapi kayaknya tidak relevan dalam hal memakai itu di kehidupan kita sekarang. Sahabat Nabi dan sahabat dulu kan kalau sholat sendal dipakai. Lawang tanah biasa dipakai bisa jadi panas. Pernah Nabi lagi ngimami sholat, sendalnya dikipat, dicutat, dilepas. Suruh ngikuti Nabi, ya makmum, ngikuti imam. Makmum pada ngelepas sendal. Akhirnya Nabi jelaskan, kenapa kalian pada ikut-ikutan? Lah jenengan ikutan ngelepas. Saya tadi ketika sholat dikabari malaikat Jibril, itu sendal ada najisnya. Nginjek ada najisnya lah kan gitu, makanya tak lepas. Jadi kondisinya beda. Sulit, hukum masih berlaku. Samalah kayak perbudakan, hukum masih berlaku. Jadi misalnya Iran perang lawan Israel, nanti menang. Tawanannya jadi tawanan orang Israel yang kalah perang, jadi tawanan. Kalau tawanan berarti jadi budak. Budak yang bisa diperjualbelikan. Budaknya ayu, perempuan maning ayu. Itu boleh Pak Cip punya budak perempuan 10 ayu-ayu kabeh. Itu bisa Pak, jenengan menggauli 10-10-nya boleh. Gak pakai nikah loh, gak pakai ijab kabul. Karena itu seperti harta. Hanya kalau nanti hamil, harusnya jadi merdeka ngikuti ayahnya. Jadi, tapi kalau budak nikah dengan budak, anaknya ya statusnya budak. Itu masih berlaku. Cuman kan itu juga tidak relevan di era sekarang. Karena sudah ada kesepakatan antar dunia untuk tidak melakukan perbudakan. Ini boleh, dalam Islam boleh. Tidak diperlakukan, dijadikan budak boleh. Tapi kalau mau dijadikan budak boleh. Tapi kan kita sudah sepakat, termasuk Islam juga. Islam berarti malah jahat ya? Enggak. Karena yang mulai mereka. Ketika mereka nyerang Islam, Islam kalah. Kitanya orang Islam dijadikan budak oleh mereka. Kalau kita tidak jadikan budak, enak teman mereka. Nah, tapi dalam Islam sudah ada mekanisme pembebasan budak. Misalnya kafarot tuh. Kafarotnya, dendanya memerdekakan budak. Bahkan tanpa kafarot pun memerdekakan budak menjadi amal ibadah yang luar biasa besarnya. Abu Bakar tadi itu orang yang hobinya membeli budak. Orang yang kekayaannya digunakan untuk membeli budak, tapi dikritik sama ayah. Kenapa? Karena budak-budak yang dibeli oleh Abu Bakar budak kelas rendah, tua, penyakitan, sing lemah-lemah. Budak kan untuk kerja yang otot kuat kan, yang perempuan sing ayu kan kayak gitu.
Ini justru yang jelek-jelek. Karena Abu Bakar niat membeli bukan untuk itu, tapi untuk dimerdekakan, dibebaskan. Maka yang diambil yang lemah-lemah. Kasihan. Kalau yang kuat masih bisa bertahan jadi budak, yang lemah-lemah itu Abu Bakar. Jadi Islam sesungguhnya tidak. Jadi kalau memberlakukan budak karena awalnya dari mereka itu. Tidak ada rasa sakit maupun kematian. Tadi saya bicara melebar tentang kematian ini ya. Jadi kekal di sana. Walaupun dipahami ada batas, ada, tapi batasannya terjangkau. Ya banyak tak terhitung saking banyaknya. Zaman saya kecil akeh-akehan duit karo kan duitnya pira 1 juta, kon pira 1 miliar, kon pira 1 triliun, kawan aku ingat boten? Itu saking akeh sehingga tak bisa dihitung. Nggak ada makna. Nah bahasa Arabnya abadan. Abadan itu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu abadan. Abad diterjemahkan jadi bahasa Indonesia menjadi 100 tahun, terbatas. Padahal abad dalam bahasa Arab itu tak terbatas. Tak terbatas berarti saking nggak bisa dibayangkan lamanya berapa. Jadi kalau mau dipahami bahwa di akhirat itu tetap ada batasnya, pemahamannya kayak begitu. Nggak tahu kapan, saking lamanya, nggak bisa dihialkan bahkan. Tapi pemahaman yang lain jelas bahwa di sana kekal. Kalau kekal itu dikehendaki oleh Allah, Allahnya kekal, makhluknya surganya kekal. Tapi kalau itu kehendak Allah, tidak ada masalah toh. Yang mengatakan kekal juga Allah sendiri. Itu pemahaman yang bisa kita sampaikan dengan di akhirat itu kekal atau terbatas. Kalau di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abad. Enggak ada abadannya. Khalidina fiha. Itu nanti orang masuk neraka itu kan juga ada orang Islam tapi masuk neraka, nyicipi lah. Di situ nggak pakai abadan. Kenapa? Karena orang masuk neraka tidak selamanya. Contohnya orang Islam yang masuk neraka hanya masa yang sudah ditentukan. Oh seminggu, oh setahun misalnya. Selesai diambil dientas, bisa keluar, dimasukkan ke surga. Tapi kalau di surga khalidina fiha abada. Tidak ada cerita udah masuk surga kemudian keluar ke neraka. Tidak ada. Kalau sudah masuk surga ya sudah. Ciri yang lain, ini ayat-ayatnya nih. Yang pertama Ali Imran ayat 15. Ayat tadi tuh yang ciri-ciri surga. Di sini tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah,
Di sini bahasanya azwaj. Azwaj itu jamak dari zauj. Zauj itu artinya pasang. Jadi nanti di surga itu akan ada pasangan-pasangan yang suci. Surat Ali Imran 15 ini menceritakan ciri surga. Tadi satu, mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Terus pasangan, saya mengatakan bidadari, nanti kasihan ibu-ibu. Ibu main jeb, aku dan ora bidadari. Nah, Allah pun nggak mengatakan bidadari di sini, azwaj, pasangan. Kalau pasangan berarti laki-laki punya pasangan, perempuan juga punya pasangan. Toharatun waridwanum minallah, dan keriduan dari Allah Subhanahu. Terus surat Al-Insan ayat 11 sampai ayat 22 itu juga menceritakan dilindungi dari keburukan, memberikan keceriaan dan kegembiraan. Ciri-ciri surga itu keceriaan dan kegembiraan, tidak ada keburukan. Itu kan berarti surat Al-Insan ayat 11 ciri-ciri surga seperti itu. Terus dikasih sutra, pakaian sutra. Wanita boleh mengenakan sutra, laki-laki enggak boleh. Emas pun juga tidak boleh. Karena wanita kenapa boleh? Karena perhiasan. Sutra itu perhiasan, emas itu perhiasan. Maka lebih cocok dengan kaum wanita. Kalau laki-laki hiasannya nopo? Hiasannya ya badan yang sehat, atletis, ilmu yang mencukupi, kapasitas ilmu yang dimiliki, akhlak. Hiasannya laki-laki fisik yang bagus, akhlak yang bagus, ilmu yang mencukupi. Itu hiasannya laki-laki. Kalau perempuan hiasannya tadi sutra, emas, plastik. muttaqiina fiha alal araik. Mereka bersandar di atas dipan. Sofanya kayak apa? Dipannya kayak apa? Kalau sofa terenak diduduki, ternyaman, ya kayak apa ya Pak Bu? Di dunia. Kesel ya. Empuk koyo lah apa. Itulah dunia. Walaupun sofane enak, kasure empuk, angger awake encok ya. Koyok. Atine ora bombong. Atine ora bombong ya. Itulah ujian Malah dunia. saiki orang nganggo sofa kudu nang ngisor. Koyok kabeh wong tua. Nah itu tadi tuh pohon-pohon yang besar menjulang tinggi, tapi buahnya bisa dipetik. Apa bisa menjulang tinggi, buahnya bisa dipetik? Dia cabangnya itu bisa mentiung dewek. Kalau butuh mungkin ya Pak. Iya, dia kayak gitu ya. Kalau ingin langsung. Makanya itu khayalan kita. Tapi nanti aslinya jauh sekali dari yang kita khayal. Lebih canggih gitu loh. Lebih canggih. Dia tinggal berita. Direpot. Terus ayat 15 ada bejana-bejana dari perak, belas sangat bening.
sekarang inilah ini perak dunia sekarang. Tapi ini jangan bilang perak. Ayat ini turun ketika perak harganya mahal. Zaman dulu itu perak, emas ya nggak terlalu jauh tautannya. Zaman sekarang perak. Tapi ingat, ini ayat ini kan turun zaman perak masih. Terus kalau nggak dikatakan perak, kalau nggak dikatakan emas, ada benda yang paling mahal selain emas sekarang ini, platina. Tapi kan tidak ada platina digawe gelas. Tidak ada. Kalau emas dari piring emas ada, gelas emas ada. Terus ayat ini kan untuk manusia. Maka yang diceritakan yang ada di sekitar manusia. Manusianya ada di bumi, yang diceritakan yang ada di bumi. Bisa jadi di surga ada benda yang lebih hebat dari emas. Namanya apa gitu? Tapi kan kita nggak tahu. Misalnya namanya apa misalnya? Namanya A misalnya. Namanya A. Terus dijelaskan akan terbuat gelas dari A. Paham boten kita? Ya nggak paham. Oh nggak ada, nggak pernah nemuin. Makanya diceritakannya apa yang ada di kita biar kita paham, walaupun sesungguhnya ada jauh lebih luar biasa, tapi nggak diceritakan karena kalau diceritakan kita tidak. Jadi jangan meremehkan perak gitu, jangan meremehkan emas. Kamu lakukan surga kayak nang dunia. Karena masalahnya ini yang jelas nanti jauh berbeda. Ya buah-buahan tadi yang dipetik, hari ini pengen makan ini, jadi nggak ada yang lain. Masih besok masih adanya buah itu. Komplain kita malah jadi pada baik kayak wingi. Katanya ajak komen. Tetap saja tulis cicipi makan. Nah, walaupun warnanya sama, beda. Tiap kali makan rasa beda, dan itu yang menyebabkan tidak bosan. Bosan itu kan kalau itu aja kan, kalau sama bosan. Tapi karena variasi maka tidak bosan. Hal di surga tidak ada sifat bosan. Dari kaca, dari kaca itu kacanya kayak apa? Yang nggak bisa dijelaskan wong itu. Oh ini. Paling kalaupun kita menghayal, membayangkan ya sebatas bayangan yang ada. Iya. Yusqauna fi ka'san kana mizjuha zanzabila. Zanzabil tadi jahe. Nah ini nih zanzabil nih bercampur jahe. Kita harus tahu rasa yang setia. Beda, jauh beda. Ainan fiha tusamma salsabila. Salsabil mata air. Tapi mata air di surga. Air di surga. Kalau Kautsar, nah itu belum di surga. Salsabil itu di surga. Telaga Kautsar itu belum di surga. Ketika akan masuk surga, ketika juga di padang mahsyar. Kalau yang salsabil sampai ada anak yang dinamai salsabila, mata air. Salsabil bisa nanam dunia.
Wa yutafu alaihim wildanum mukhalladun. Wildan itu pemuda yang muda. Di sana bukan hanya para pelayan, kitanya juga akan sesuai dengan kondisi jos. Gak ada keriput, gak ada nenek-nenek, gak ada bayi juga. Kita itu akan kembali dengan kondisi paling ranum. Itu ya, timun kayak ranum ya. Kalau manusia apa? Kenyos. Menus. Iya, bahasa Jawa baik. Kalau bahasa Indonesia memang miskin, Pak. Top lah. Kondisi paling menus jenengan usia berapa? 17. Bisa 17, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 21. Itu nanti kita dalam kondisi paling menus. Incelok. Bahasa Indonesia incelok. Gak ada rambutnya ubanan, gak ada kantong matanya kayak saya wis Panda. Mata panda. Dipine melorot. Hei, saya. Di surga akan melihat ayat berikutnya tuh 20 kenikmatan dan kerajaan yang besar. Berpakaian sutra halus hijau, sutra tebal, memakai gelang perak. Semua itu adalah balasan yang baik atas usahamu selama di dunia. Ini lagi ayat surat Muhammad ayat 15, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam ada sungai-sungai yang tidak payau. Payau itu air tanah yang dekat pantai, agak asing gitu loh. Ini tidak, di sana tidak ada sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah. Susu dunia digeletak kena berapa jam udah berubah tuh, cepet basinya, kecuali masukin kulkas. Kalau tidak ya udah cepet berubah rasa. Nah kalau susu surga langka, nggak ada perubahan. Madu yang murni, mereka memperoleh segala macam buah apapun dari Tuhan mereka. Buah apa? Bahkan mungkin ada buah surga. Contohnya, dengan bertanya, saya juga bertanya, boleh enggak nanti di sana kita makan buah terlarang? Katanya huldi. Khuld itu bukan nama buah, bukan nama pohon, si nama Pak Embuh, tidak dijelaskan. Nanti ada enggak? Ada larangan. Bedanya surga Nabi Adam dengan surga nanti itu bedanya tidak ada. Kalau zaman Nabi Adam ada larangan itu. Tapi kalau nanti tidak ada larangan. Berarti nanti kita makan buah kuldi di sana ada. Kalau ada. Ya wong mosok ilang hanya di zaman Nabi Adam. Ya wis sembulah. Kalau didiskusikan angel oke. Tapi ya mestinya ada, bahkan selain buah kuldi, buah yang belum pernah dikenal, mestinya ada juga. Ini ya Bu Pak, surga. Surat Al-Hajj
Ini semuanya ayat-ayat yang berbicara, tapi ya sebatas ini toh udah. Sungai-sungai, buah-buahan, dan seterusnya. Az-Zumar ayat 20 itu bangunannya. Az-Zumar itu bangunan. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghuraf, akan dikasih ruangan, kamar-kamar yang indah, yang di atasnya terdapat kamar-kamar. Bangunannya berarti bertingkat nih, dibangun bertingkat-tingkat, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa kayak apartemen di Jakarta kayak, apa kayak rusunawa kayak gitu. Yang jelas enak. Di sana bicara yang jelas. Bagaimana kami menciptakan mereka bidadari-bidadari secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Bidadarinya masih perawan. Ini melambangkan kenikmatan, penuh cinta sebaya umurnya. Ibu nggak usah cemburu. Yang cemburu bidadarinya loh, jangan khawatir. Bidadarinya yang cemburu kan jenengan cemburu terhadap bidadari. Terus di surga itu nggak ada sifat cemburu, nggak akan muncul. Tapi kenapa? Semua keinginan tercapai. Berarti kalau saya ingin suami papat boleh. Insya Allah yang kayak gitu-gitu nggak muncul. Nggak akan muncul keinginan-keinginan kayak begitu. Bukan keinginan nafsu di dunia. Jenengan itu akan dipuaskan dengan aneka macam perhiasan. Pasti semuanya kan sama kayak Homer loh. Homer di dunia nggak boleh, di sana boleh. Apalagi emas, perak buat laki-laki nggak boleh, di sana boleh. Masa poliandri menikah perempuan lebih dari satu di dunia nggak boleh, di sana juga nggak boleh. Orang adil loh. Tidak ada. Bu, saya jangan ditanya itu Bapak Ibu. Ibu-ibu jangan desak menanyakan itu. Saya jawabannya angel. Saya hanya mengatakan tadi saja. Semua keinginan tercapai. Keinginan yang tidak baik pasti nggak akan muncul. Jamin. Dan jenengan tidak akan cemburu, justru para bidadari cemburu. Laki-laki dikasih hiasan, hiasannya bidadari. Perempuan dikasih hiasannya perhiasan. Itu kodratnya seperti ini tentang suci. Kemudian nanti tentang nama-nama. Tadi Bapak Ibu sudah disebut, surga itu satu, neraka itu satu. Komplek surga kayak hotel tuh. Hotel itu kan nanti kamarnya macem-macem. Yang paling tinggi suite, serumah bukan kamar tapi rumah. Presiden suite B nanti macem-macem mau. Ada suite yang paling tinggi lengkap, semua lengkap dengan pelayan ada, kamarnya tidak hanya satu, dapurnya semua lengkap. Nanti di bawahnya, nanti kamar ada lagi standar, ada yang deluxe, ada yang superior. Nanti ada kamar yang biasa, ekonomi, pakainya kipas angin top, nggak pakai AC. Jadi surga itu tetap satu, tapi satu komplek. Dan walaupun nanti nama nih ada sampai 8 nama,
bahkan ada yang merangkum sampai 9 nama, tapi ya sama fasilitasnya ya, walaupun itu ini surga untuk orang ini surga untuk ini, paling yang kelihatan Firdaus sajalah. Di situ para nabi, para rasul. Dan di surga Firdaus itu ada bonus yang tidak ada di surga yang lain. Bonusnya nopo? Memandang wajah Allah. Bisa Allah punya wajah. Nanti wajahnya kayak apa? Wis nggak usah bertanya, nggak akan terjawab. Di ayatnya itu mengatakan wasiyadah, tambahan itu berarti bonus kan. Apa tambahan itu? Para mufasir mengatakan memandang wajah Allah. Makanya tidak semua penghuni surga bisa menikmati puncak kenikmatan surga, memandang wajah Allah. Wis mlebu surga bewis. Alhamdulillah. Suntung Supriyadi. Hanya saya nggak bilang wis untung, wis mlebu surga be. Alhamdulillah. Dodole untungnya Vira. Saya nggak mau untung, pimen labane Vira. Untungnya satu. Untungnya satu. Ini nama-namanya banyak tuh, Firdaus. Tapi penjelasannya nggak akan jauh berbeda. Kenikmatannya, nanti tempat tertinggi tanpa ada kesedihan dan penderitaan. Di selain Firdaus, ada nggak kesedihan penderitaan? Tidak ada. Berarti sama toh? Sama. Bedanya kalau Firdaus tertinggi aja. Ditemani oleh bidadari yang suci dan penghuni lain yang beriman. Di surga yang lain sama. Di dalamnya terdapat taman-taman indah dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sama. Nah, ini yang beda. Kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah secara, jangan dibayangin, nggak bisa. Yang merupakan anugerah paling mulia bagi penghuni Firdaus. Jannatul Naim, kenikmatannya penghuni akan tinggal dalam kedamaian abadi tanpa rasa takut dan sedih. Sama dong, semua sifat surga kayak begitu. Mereka akan menikmati buah-buahan dan makanan yang tidak pernah habis. Sama, keindahan alam dan lingkungan yang tak tertandingi. Sama. Darul Maqamah, tempat tinggal abadi, diberikan kepada orang-orang yang taat dan sabar selama di dunia. Kenikmatannya penghuni tidak akan merasa kelelahan, kebosanan. Sama. Tempat ini dipenuhi dengan segala bentuk kenikmatan. Sama. Orang-orang di sini akan dikelilingi oleh kedamaian, kemuliaan. Sama. Surga lain juga begitu. Jannatul Eden. Satu dari surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Nama Eden berasal dari kata yang berarti abadi atau selamanya. Penghuni akan tinggal di istana-istana megah dengan taman-taman yang indah. Kalau Eden ini memang nama Eden itu akan identik dengan keindahan. Di Yaman ada kota. Yaman kan dibagi Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman itu ibu kotanya Son'a. Dulu ibu kotanya Abraha ya di Son'a, itu di situ. San'a, di bahasa Arabnya Son'a. Nah itu ke selatan Son'a itu ada pantai. Nah di pantai itu ada kota yang luar biasa indah, namanya Eden. Di Australia juga ada kota indah namanya Eden. Nah Eden itu identik dengan keindahan.
semuanya penghuni akan tinggal di istana, tapi di surga lain juga istana megah juga, dan seterusnya dan seterusnya. Jannatul khulud, khulud berarti kekal, jannatul ma'wa sama saja. Darussalam, dan nanti al-maqamah al-aminah, tempat yang aman. Ya, semua surga juga aman semua. Tidak ada kelelahan, tidak ada kekhawatiran, sama. Jadi Bapak Ibu, kita nggak usah pilih-pilih mau masuk surga yang mana. Yang enak perempuan loh. Perempuan itu disuruh milih mau masuk pintu surga yang mana. Syaratnya gampang, cuman 4. Sholat fardu 5 waktu beres. Paribasane sunnah ora susah, tidak harus ke masjid. Sholat fardu 5 waktu beres. Taraweh ya ora, paribasane fardu 5 waktune beres. Kedua, puasa Ramadan beres. Nggak puasa Ramadan beres berarti sholat tarawih. Ya kan? Ramadan beres. Ora susah puasa Arafah, Asyura, Ayamul Bid, Senin Kemis. Beres. Yang ketiga, tidak khianat kepada suami, tidak main belakang, tidak selingkuh. Selingkuh itu dalam segala hal. Bukan hanya selingkuh dengan pacaran maning, bukan hanya itu. Selingkuh kan berarti kebohongan, membangun kebohongan, dinding pemisah antara dia dengan suami. Dia tidak melakukan. Keempatnya, taat kepada suami. Taat ini Bu, ini dijaga baik, kata Allah, silahkan masuk surga. Udkhuli al-jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah surga dari pintu mana yang kau suka. Kalau yang sudah wafat suaminya Membentuk. Kalau bapak-bapak harus ke masjid, harus berjamaah, harus cari nafkah, harus ibu-ibu aku juga cari nafkah, tapi tidak wajib. Wajib adalah bapak-bapak. Sekarang gambaran neraka disebut juga dengan nama Jahannam. Jahannam karena kalau yang surga itu Firdaus, kalau neraka Jahannam, yaitu tempat balasan bagi orang-orang tir dan durhaka. Ciri-cirinya api yang menyala yang sangat panas. Surat Al-Ma'arij. Bapak Ibu, saya nggak tak tampilkan ayatnya, nanti panjang nemen ini. Ini saja sudah slide keberapa ini? Sudah 23 slide. Qurannya tak tampilkan jadi tambah panjang. Ibu sambil layar-layar, bapak sambil layar-layar, ketik di HP-nya lewat Google Al-Ma'arij 15-16. Nanti jadi PR biar dapat pahala lebih. Api yang menyala-nyala dan minuman dari nanah dan air yang mendidih. Nanah kok diminum ya semambune. Tapi itu jadi siksa. Makanan dari zakum, pohon berduri yang sangat pahit dan sangat tajam duri-durinya, menyiksa. Begitu masuk tenggorokan langsung radal-radul, ususnya juga langsung radal-radul. Radal-radul bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini nopo radal-radul. Bahasa Jawa juga. Amburadul ya, amburadul tapi bahasa Jawa diambil jadi bahasa Indonesia. Kulit yang terus berganti
nanti agar merasakan siksa. Maksudnya sudah hangus kayak pan mati, kembali semula lagi, bakar lagi, hangus ireng dueng-dueng, hitam pekat. Dueng-dueng bahasa Indonesia pekat berarti ya. Itu nanti kembali seperti semula, tidak ada mati. Di surga nggak ada mati, di neraka pun tidak ada mati. Temen disiksa terus mati, terus wis rampung, udah. Kenapa? Liyadukul azab, agar merasakan siksa. Kulit, pakaian dan cairan, pakaian dari cairan tembaga panas. Tembaga panas, cairan dijadikan pakaian, tubuhnya bagaimana? Cairannya orang bisa dijadikan pakaian, oh gimana cara jahitnya? Kita pemikiran dunia, pemikiran akhirat, Allah, kuasa Allah, tidak ada yang mustahil. Nama dan siksa neraka Jahannam tadi sama kayak surga, hakikatnya ya nggak jauh berbeda. Ayat terkait dengan Jahannam Al-Mulk ayat 10. Neraka ladha, ayat yang terkait Al-Ma'arij 15-16. Neraka Sakor Al-Muddathir 42-43. Kalau Sakor memang lebih identik dengan orang yang meninggalkan sholat. Karena nanti malaikat ketika disiksa orang-orang di neraka Sakor, mereka datang terus bertanya, masalakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke neraka Sakor ini? Nanti mereka menjawab, lam nakun minal musallin, kami itu termasuk orang-orang yang meninggalkan. Jadi orang Islam meninggalkan sholat, neraka. Meninggal tidak taubat, meninggalkan sholat, barang pan mati taubat, bisa taubat. Kira-kira gimana ya? Kalau betul-betul bisa, berarti sesuai dengan mekanismenya, Allah ampuni. Pertanyaannya, ini bisa taubat sebelum mati, yang jadi masalah. Hal banyak sekali orang yang sholat aja masih di fawailul lil musallin. Utama terkait Humazah ayat 4. Ayat yang terkait Nazi'at 37-39. Neraka Sa'ir ayat Al-Mulk ayat 6. Biya Al-Qari'ah ayat 89. Penuh digambarkan secara sangat nyata, gambarannya, penjelasannya nyata. Di situ maksudnya pasti, sebuah kepastian, ternyata penjelasannya. Kalau mau nyata kondisi asli surga neraka kayak apa, nggak bisa. Begitu Bapak dan Ibu, penjelasan gambaran. Tadi sudah tak awali, pasti tidak tuntas. Kenapa? Karena masuk kategori hal. Wallahu a'lam.